Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Mia Ye. Hari ini saya mau cerita tentang busana tradisional peranakan Indonesia. Kayak apa sih? Yuk ikuti terus ya. Kalau bicara tentang busana peranakan Indonesia, terutama yang perempuannya, ini sebenarnya mengingatkan saya sama almarhum mak saya. Mak itu nenek ya dalam panggilan peranakan Hokkien. Jadi beliau itu semasa hidupnya selalu mengenakan kain dan kebaya. Istilahnya kain dan kebaya encim. Nah, itu adalah busana peranakan busana perempuan peranakan Indonesia. Busana perempuan peranakan Indonesia itu memang kebaya dan kain sarung. Sebenarnya mirip juga dengan busana tradisional Indonesia seperti Sunda atau Jawa yang pakai kebaya gitu ya. Nah, tapi di sini kebayanya itu juga sarungnya ada perbedaan tersendiri, ada ciri khas tersendiri yang menandakan bahwa itu adalah pakaian tradisional peranakan Indonesia. Jadi dari motifnya, dari warnanya, dari modelnya, dari motif batiknya juga, kain sarung batiknya dan sebagainya. Nah, hari ini saya mau cerita tentang itu, juga tentang busana laki-lakinya atau kaum babanya istilahnya. Kayak apa sih? Yuk ikuti terus ya. Nah, ini yang namanya kebaya encim ya, dan sarungnya. Busana tradisional kaum peranakan Tionghoa Indonesia, kaum perempuannya ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Mulanya pada akhir abad 19 atau awal abad ke-20, kaum nyonya atau kaum perempuan peranakan Tionghoa mengenakan baju kurung, bawahannya adalah kain batik. Baru setelah itu muncullah era baju panjang. Mirip dengan baju kurung sebenarnya, tetapi memiliki kancing bukaan di bagian depan. Nah, ini saya ambil contoh dari posternya film My Sensei Nyonya, film peranakan Singapura. Di bagian kirinya itu yang baju merah itu ya kira-kira begitulah contoh baju kurung atau baju panjangnya. Pada tahun 1900-an berdirilah Chonghua Huiguan, atau dalam istilah Hokkien disebut Tionghoa Huiguan, perkumpulan Tionghoa. Organisasi ini didirikan oleh beberapa tokoh keturunan Tionghoa di Batavia. Tujuan utamanya adalah Organisasi ini didirikan oleh beberapa tokoh keturunan Tionghoa di Batavia. Tujuan utamanya adalah mendorong orang Tionghoa yang bermukim di Indonesia waktu itu masih bernama Hindia Belanda untuk mengenal identitasnya. Dengan adanya perkumpulan ini diharapkan masyarakat Tionghoa yang sudah bergenerasi-generasi hidup di Hindia Belanda dapat tetap mengenal norma budaya istiadat leluhurnya sendiri, sehingga mereka mampu bersatu kepada satu golongan penduduk yang dihormati oleh penjajah Belanda. Nah, rupanya berdirinya perkumpulan Tionghoa ini memunculkan tren baju baru di kalangan perempuan peranakan Tionghoa Indonesia. Maka muncullah baju peki dan huakun. Cuman ini sayangnya saya nggak punya contoh yang mumpuni tentang pakaian ini. Yang jelas pakaian ini terinspirasi dari Qipao atau orang biasa sebut Cheongsam, yaitu busana yang biasa dikenakan oleh para Shinke atau pendatang. Ya, orang biasa sebut juga Tionghoa Toto. Pada tahun 1920-an muncul lagi tren fashion baru di kalangan perempuan peranakan Tionghoa Indonesia. Busana yang muncul saat itu adalah kebaya renda. Bahan kebayanya putih, transparan, dan mulanya diimpor dari Eropa. Pakaian ini digunakan oleh perempuan peranakan Belanda, jadi Indo-Belanda. Ujung kebayanya meruncing dan bagian tepinya dihiasi renda. Maka itu disebut sebagai kebaya renda. Itu bawahnya runcing banget. Kalau ini pakaian yang saya punya ini nggak sampai seruncing itu. Ini yang udah mengikuti fashion terbaru.
Menurut cerita-cerita sejarah, seperti juga tren busana sebelumnya yaitu peki dan hwakun, kebaya renda ini juga dimulai di Surabaya, lantas menyebar ke Batavia dan sebagainya. Lama-kelamaan akhirnya menjadi pakaian identitas perempuan peranakan, bukan cuma di Nusantara tapi juga di Malaysia dan Singapura. Memasuki masa penjajahan Jepang, muncul gaya berpakaian baru di kalangan perempuan peranakan, yaitu kebaya keranjang. Modelnya mirip dengan kebaya renda, tapi kebaya di kebaya keranjang ini lebih luas bidangnya. Jadi dibuat dengan cara melubangi bagian tertentu dari kebaya yang sudah selesai disulam dengan gunting kecil. Setelah itu muncul lagi pola baru yaitu kebaya bordir. Kebaya yang disulam dengan mesin dan menggunakan motif flora dan fauna. Kebaya renda biasanya berwarna putih dan dikenakan oleh perempuan-perempuan peranakan Tionghoa di Jawa. Sementara di tempat-tempat lain seperti di Jawa Barat, contohnya di Tangerang, dikenakan kebaya bordir yang berwarna-warni. Dengan berjalannya waktu, sudut runcing pada kebaya encim pun lama-lama makin habis, jadi nggak seruncing pada mulanya. Kebaya encim ini kan tipis ya teman-teman ya, tuh lihat menerawang kan ya dalamnya, jadi memang harus pakai daleman. Saya inget banget waktu emak atau nenek saya masih ada, dalemannya itu mirip seperti tank top, tapi tali lengannya agak lebar, nggak tipis seperti mie. Bagian depannya menggunakan beberapa kancing dari atas sampai ke bawah. Yang unik, di bagian pinggang kanan kirinya itu dikasih saku, semacam saku kemeja, tapi agak lebih lebar sedikit. Jadi itu kan semacam dompet ya. Jadi kalau kemana-mana tuh mas saya nggak pernah bawa dompet, uangnya ditaruh di saku dalemannya itu. Nah, karena dalemannya itu dimasukkan ke dalam kain sarung pas dikenakan, maka duitnya itu pasti aman. Nggak ada yang bisa nyuri karena susah. Padanan dari kebaya encim adalah sarung batik. Sarung ini memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan sarung batik khas Nusantara lainnya. Sarung batik peranakan, seperti yang bisa dilihat di layar, biasanya memiliki warna yang cerah. Warna-warna ini selalu dipakai kecuali pada saat berkabung atau tuaha. Ketika keluarga inti meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan, anak maksudnya, biasanya akan berkabung selama 1-3 tahun. Lazimnya sih kalau dalam budaya Tionghoa 3 tahun ya. Jadi waktunya itu dihitung dari saat seorang anak lahir ke dunia sampai dia mulai bisa berjalan kira-kira di usia 3 tahunan. Makanya rentang waktu berkabung 3 tahun ini sebenarnya merupakan simbol balas budi seorang anak terhadap orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Nah, kembali ke topik pakaian. Pada saat berkabung, mereka tidak diperbolehkan memakai pakaian yang berwarna cerah. Warna-warna pada masa berkabung biasanya putih, biru, atau warna-warna gelap. Ya, yang lazimnya sih kalau dalam budaya Tionghoa putih dan biru. Motif pada sarung batik peranakan biasanya juga memiliki makna tersendiri. Motif bunga melambangkan kekayaan dan status sosial yang baik. Motif burung feng huang atau phoenix bermakna keberuntungan dan perdamaian. Tapi sayang di sini nggak ada motif feng huang, adanya kupu-kupu. Kupu-kupu melambangkan cinta sejati yang tidak terpisahkan. Sebenarnya motif-motif fauna lainnya masih banyak ya, seperti misalnya naga, ya melambangkan kekuasaan. Tapi pada zaman dulu itu jarang sih perempuan yang pakai motif naga di kain sarungnya itu. Jadi nggak umum gitu. Terus warna kan juga mempunyai simbol-simbolnya sendiri. Misalnya merah itu melambangkan semangat, kegembiraan, dan juga keberuntungan. Terus warna kuning melambangkan kekayaan atau kemakmuran. Makanya zaman dulu kaisar-kaisar di China itu banyak menggunakan warna-warna kuning.
Warna hijau dan biru mewakili warna-warna alam. Seperti tadi kan sudah saya bilang kalau warna biru itu juga mewakili warna-warna perkabungan selain putih. Tapi kalau kayak yang punya saya ini, birunya ya jelas bukan untuk berkabung karena ada warna merah dan kuningnya juga. Warna-warna lainnya juga masih ada ya, seperti hitam yang juga melambangkan keagungan, juga bisa dipakai pada saat Tuaha. Juga putih jelas ya, ini warna-warna perkabungan. Makanya sebetulnya kalau dalam budaya Tionghoa warna putih itu jarang dipakai dalam acara-acara sukacita. Padanan dari kebaya encim ini, alas kakinya adalah kasut. Zaman dulu kaum perempuan biasanya kan tidak diperbolehkan pergi keluar rumah, kecuali untuk urusan-urusan tertentu yang frekuensinya juga jarang sekali. Karena itu mereka tidak mengenakan sepatu atau sandal bersol keras, melainkan kasut, sandal yang terbuat dari bahan kain yang dirajut, yang modelnya mirip selop. Kasut-kasut ini biasanya dirajut sendiri karena merajut itu merupakan keterampilan tangan yang harus dimiliki oleh kaum perempuan pada saat itu, selain memasak masakan peranakan. Itu dua keahlian yang sangat penting untuk dimiliki karena akan dijadikan sebagai salah satu penilaian utama ketika mereka akan menikah. Biasanya calon mertua dari keluarga laki-laki akan menilai para perempuan yang akan memasuki keluarganya itu dengan melihat hasil rajutan atau masakan mereka. Keterampilan lainnya seperti sekolah tinggi tidak terlalu penting. Maka sebenarnya pada zaman dulu keluarga-keluarga tradisional itu biasanya tidak terlalu tertarik pada para perempuan yang berpendidikan tinggi, apalagi yang berpendidikan barat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dianggap tidak mampu melakukan tugas-tugas rumah tangga dengan baik. Mereka dianggap tidak akan mau lagi menghormati serta melayani suami dan keluarga suaminya seperti seharusnya seorang perempuan Tionghoa yang sudah menjadi istri, karena merasa kedudukannya setara dengan kaum laki-laki. Sekarang kita cerita tentang busana laki-lakinya. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, rakyat dibagi menjadi 3 golongan kasta, yaitu yang pertama golongan atas, ini Eropa dan Jepang, lalu golongan tengah, yaitu Timur Asing seperti Tionghoa, Arab, India, dan Moor, yang terakhir golongan bawah, yaitu Bumi Putra. Nah, yang golongan non-Eropa ini dilarang memakai pakaian barat. Busana yang dikenakan oleh kaum laki-laki peranakan atau yang juga disebut sebagai kaum baba adalah changshan, atau kalau di Indonesia mungkin lebih populer dengan istilah dalam bahasa Hokkiannya, tui kim. Baju tui kim atau yang oleh masyarakat Betawi disebut tikim ini merupakan cikal bakal dari baju koko. Disebut seperti itu karena zaman dulu yang mengenakannya ya koko-koko atau engkongko. Tui kim ini memiliki 2 model yang berbeda, yang berkerah dan yang tidak berkerah. Yang berkerah biasa digunakan oleh para pejabat Tionghoa yang diangkat oleh Belanda. Yang tidak berkerah digunakan oleh rakyat biasa. Pada masa itu pula, kaum laki-laki Tionghoa dilarang memotong taucang. Ini dialek Hokkian yang artinya kepang. Larangan ini dikeluarkan oleh dinasti Qing yang saat itu tengah berkuasa di China. Ini dinasti terakhir di China. Larangan tersebut baru dihapus total setelah dinasti Qing runtuh dan digantikan oleh Republik China. Namun begitu, ada juga sebagian orang Tionghoa yang diperbolehkan untuk memotong taucang di Hindia Belanda, yaitu mereka yang sudah mendapatkan persamaan hak dari pemerintah kolonial. Jadi hak-hak mereka sudah disamakan dengan orang Eropa.
Nah, lantas seiring dengan modernisasi China, runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1911 atau 1912, dan semakin banyaknya orang Tionghoa yang diperbolehkan memakai pakaian Belanda, gaya berpakaian pun ikut berubah. Tui Kim perlahan tapi pasti mulai digantikan oleh busana bergaya Eropa. Nah, ceritanya udah selesai deh. Gimana menurut kalian? Menarik nggak ceritanya? Ada nggak anggota keluarga kalian yang masih mengenakan busana tradisional seperti ini? Busana peranakan ya, khususnya untuk yang perempuan. Kalau ada, boleh share ceritanya di kolom komentar. Nah, kalau begitu sekian dulu cerita dari saya. Lain kali kita sambung dengan cerita lainnya lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau suka jangan lupa like dan subscribe-nya. 谢谢大家，再见。